Ada masa-masa dalam hidup ketika segala hal tampak begitu sunyi, dan sunyi itu terasa pekat seperti malam yang belum siap digantikan fajar. Kita menatap langit, tapi tak ada bintang. Kita menengadahkan tangan, tapi jawaban tak kunjung datang. Dalam hati muncul tanya yang lirih namun mengguncang. Apakah Allah benar-benar mendengar doaku? Lalu kita ingat, Nabi Ibrahim berdiri di hadapan api yang menyala, dilempar ke dalam kobaran karena imannya. Namun beliau tak bergeming, tak ada goyah dalam keyakinannya. Walau api begitu nyata dan pertolongan terasa begitu jauh, tapi ternyata Allah mengubah api menjadi kesejukan. Keyakinan Ibrahim menjadi kunci datangnya keajaiban. Kita pun teringat Maryam yang mengasingkan diri. Tubuhnya lemah karena mengandung tanpa disentuh lelaki, dicaci, dituduh, dipandang hina. Tapi ia tetap tenang karena hatinya penuh yakin pada Robnya. Dan ketika waktu itu tiba, Allah membuktikan segalanya. Bayi itu Isa menjadi mukjizat dan bukti kebenaran yang tak terbantahkan. Apa yang membuat mereka kuat di saat tak ada yang bisa dipegang? Apa yang membuat mereka teguh bahkan ketika keyakinan Apa yang membuat mereka teguh bahkan ketika kenyataan tampak menyakitkan? Jawabannya satu, yakni 100% kepada Allah, yakni bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha menyusun setiap hela napas hambanya. Tak ada yang sia-sia, bahwa ketika tidak ada yang terlihat, justru di sanalah skenario-nya sedang bekerja. Keyakinan yang murni bukan hanya soal doa yang dikabulkan, tapi tentang hati yang tetap tenang, bahkan saat dunia berguncang. Tentang percaya bahwa jalan ini miliknya, dan kita hanya perlu terus melangkah meski kabut belum terangkat. Ketika kita yakin 100% kepada Allah, kita tak akan pernah merasa kehilangan. Sebab kita tahu, segala sesuatu yang pergi hanyalah sebagian dari rencana untuk sesuatu yang lebih indah. Dan kita tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba. Dan kita tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba selama hamba itu melepaskan genggamannya sendiri. Mari kita bahas bagaimana cara membangun keyakinan penuh kepada Allah dan apa buahnya bagi yang benar-benar percaya. Karena sesungguhnya di balik langit yang gelap, cahaya sedang disiapkan, dan hanya orang yang yakin yang akan mampu melihatnya. Keyakinan itu berawal dari mengenal Allah. Keyakinan yang bulat kepada Allah tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari satu akar yang kuat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita percaya sepenuh hati kepada zat yang tak kita kenal? Bagaimana mungkin kita menggantungkan harapan kepada Tuhan yang masih samar dalam jiwa kita? Ibarat seorang musafir di tengah gurun, ia hanya berani menyerahkan hidupnya kepada petunjuk jalan yang ia yakini Ibaratnya seorang musafir di tengah gurun, ia hanya berani menyerahkan hidupnya kepada petunjuk jalan yang ia yakini mengenal medan. Ibarat seorang musafir di tengah gurun, ia hanya berani menyerahkan hidupnya kepada petunjuk jalan yang ia yakini mengenal medan, punya pengalaman, dan punya niat baik. Demikian pula hati manusia. Ia hanya akan berserah total kepada Allah
jika ia benar-benar mengenal siapa Allah itu. Allah bukan sekadar nama dalam doa, bukan hanya sebutan dalam ayat. Dia adalah zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, maha pengasih meski kita sering lalai, maha atas segala hal. Meski dunia tampak tak berpihak, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surat At-Takhabut ayat 11. Dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Quran Surat At-Takhabut ayat 11. Ayat ini seakan berkata, ketika musibah datang, yang membedakan orang yang panik dan orang yang tenang adalah satu hal, keyakinan kepada Allah. Dan keyakinan itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah mengenalnya. Ketika kita tahu bahwa Allah Maha Adil, maka saat kezaliman menimpa, kita tidak akan berkata, "Mengapa engkau diam?" Tapi kita akan berkata, "Aku tahu engkau sedang mempersiapkan pembalasan yang paling indah." Ketika kita tahu bahwa Allah Maha Menyayangi, maka saat doa belum terkabul, kita tidak berkata, "Apakah engkau lupa padaku?" Tapi kita akan berkata, mungkin engkau sedang melindungiku dari sesuatu yang tidak aku tahu." Lihatlah bagaimana Nabi Musa berdiri di tepi laut, di belakangnya Fir'aun dengan bala tentaranya, dan di depannya laut yang luas, tidak ada jalan, tak ada tempat lari. Tapi apa kata Nabi Musa? Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara 62. Itulah suara hati yang mengenal Allah. Sebab bagi Musa, Allah bukan sekedar nama dalam kitab suci, tapi zat yang menyelamatkannya sejak kecil, saat diletakkan di sungai, saat tumbuh di istana musuhnya, saat menerima wahyu di kaki gunung. Ia melihat langsung tanda-tanda Allah. Maka bagaimana mungkin ia ragu? Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun sebenarnya memiliki banyak momen ketika Allah menunjukkan cintanya. Saat kita jauh lalu diberi jalan bangkit. Saat kita menangis lalu entah dari mana datang kekuatannya. Saat semua pintu tertutup tapi tiba-tiba ada celah yang tidak kita sangka. Itulah tanda-tanda yang harus kita kumpulkan dalam hati. Itulah yang akan menumbuhkan pengenalan, dan dari pengenalan tumbuhlah keyakinan. Mengenal Allah bisa dimulai dari membaca ayat-ayatnya, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terbentang di alam. Bisa juga lewat mengingat nikmat-nikmat kecil yang sering kita lupakan. Bahkan sekedar menatap langit dan menyadari bahwa setiap awan bergerak atas izinnya. Itu pun bisa menjadi pintu mengenalnya. Keyakinan tidak tumbuh dalam sehari, ia perlu waktu. Tapi setiap langkah mengenal Allah adalah langkah menuju hati yang kokoh, hati yang tidak mudah patah, hati yang tetap tenang walau angin badai bertiup kencang. Yakinlah, semakin kita mengenal Allah, maka kita tidak akan lagi takut berjalan dalam kegelapan. Karena kita tahu yang menggenggam tangan kita adalah zat yang tak pernah meninggalkan. Dan bersamanya, bahkan gelap pun menjadi jalan menuju cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.